warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, jadi teman-teman semua udah tahu belum? Saya di sini mau ngapain sih? Belum. Takutnya mau razia, Ibu. Nggak ada raja-raja. Nah, jadi teman-teman semua di sini saya ingin meminta bantuan teman-teman semua untuk mengisi instrumen yang saya berikan. Gimana teman-teman semuanya, siap nggak nih ngebantuin saya untuk mengisi instrumen? Takut. Takut kenapa? Instrumennya rahasia nggak sih, Bu? Rahasia pasti rahasia. Instrumennya juga nggak susah karena isinya tuh cuman ada, jadi semuanya ada 77 pernyataan. Banyak banget, Bu. Nggak sanggup. Bisa nggak, Bu, dikurangin, Bu? Capek pasti bacanya. Nggak bisa karena emang udah ketentuannya segitu. Nah, jadi teman-teman tahu nggak instrumen apa yang akan saya kasih? Nggak tahu, Ibu. Nah, jadi instrumen yang saya kasih ini namanya ITP, Inventory Tugas Perkembangan. Jadi ITP ini teman-teman merupakan alat asesmen non-test yang digunakan dalam bimbingan konseling. Jadi instrumen ini untuk membantu teman-teman semua, untuk membantu konselor juga mengidentifikasi tingkat pencapaian tugas-tugas perkembangan seseorang. Nah, jadi instrumen ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan perkembangan teman-teman semua yang mengisi instrumen. Nah, terus kemudian sebagai dasar membantu konselor untuk memberikan layanan BK kepada teman-teman yang sesuai dengan hasil dari ITP tersebut gitu. Kemudian juga membantu teman-teman semua untuk mengenali diri teman-teman semua. Jadi teman-teman semua dapat memahami potensi, kelemahan, dan kebutuhan pengembangan diri teman-teman. Karena di dalam ITP ini teman-teman, ITP ini memiliki 11 aspek. Jadi 10 aspeknya itu untuk tingkat SD dan SLTP, dan 11 aspek ini untuk tingkat SLTA dan mahasiswa. Nah, jadi di dalam ITP ini ya teman-teman, itu ada 11 aspek. Yang pertama itu ada landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria dan wanita, penerimaan diri dan perkembangannya, kemandirian perilaku ekonomis, wawasan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, persiapan diri untuk pernikahan, dan hidup berkeluarga. Benar nggak ada 11? Ada 12. Masa emang iya? 11 kok, Bu? Dia tuh salah hitung dia berarti, Bu. Iya, itu Gak ngedengerin berarti, Bu, dia, Bu. Iya, Bu. Enak, dia mah suka tidur aja di kelas. Iya, marahin, Bu, marahin. Bu, dia tiktokan aja. Siapa ya? Nah, jadi teman-teman udah ngerti kan apa Sudah. itu instrumen yang akan kita isi? Sudah. Nah, jadi baik. Jadi saya akan membagikan instrumen ini kepada teman-teman ya. Tolong diisi, oke? Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman, di dalam instrumen ini ada 77 pernyataan. Jadi di dalam saldi satu ini ada 4 pernyataan. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih yang paling relate gitu menurut teman-teman. Jadi 77 ini 66-nya itu hasil. Jadi 11-nya itu untuk mengetahui tingkat bagaimana konsistennya teman-teman dalam mengisi instrumen ini gitu. Itu harus diisi semua, Bu. Iya, harus dong, harus diisi. Oke, jadi pertama teman-teman mengisi nama, kelas, jenis kelamin. Oke, gimana teman-teman semuanya udah siap mengisi? Oke, baik. Saya akan berikan waktu berapa kira-kira momennya? 30 menit. Hilang. 1 jam. Ini lebih lama. 10 menit. 10 menit cukup. Kamu emang gak bisa baca? Gak bisa. Tapi kan itu ada 77. Ibu kan kalau dibaca cepet mah bisa loh, tinggal digitu-gitu doang. Yang 30 menit acungkan jari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Farha Uli Azahra dari kelas BKI 5A. Jadi teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan instrumen dari asesmen BK non-tes, yaitu ITP atau inventory tugas perkembangan. Jadi teman-teman, di sini yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang administrasi ITP. Jadi untuk mengelola ITP ini baik secara manual maupun melalui aplikasi yaitu ATP, guru BK atau konselor harus merencanakan sebelum pelaksanaan asesmen. Jadi mereka harus menetapkan tujuan layanan asesmen, sasaran, dan jumlah sasaran layanan. Mereka juga harus menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan asesmen yang memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik. Mereka juga harus menyediakan meja dan peralatan untuk mengerjakan asesmen. Selain itu, pertimbangkan untuk menyiapkan buku ITP dan lembar jawaban sesuai dengan jumlah sasaran yang akan mengikuti asesmen. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat di sini ada link Google Form. Kemudian di sini ada tampilan instrumen di Google Form seperti ini ya, teman-teman, tampilannya bisa dilihat. Ini saya sensor ya, karena untuk menjaga asas kerahasiaan dari teman-teman yang mengisi asesmen. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk mengisi data diri. Di sini ada pernyataan kesediaan. Nah, dan ini di sini contoh dari butir-butir asesmen ITP seperti ini. Nah, kemudian setelah teman-teman semuanya mengisi, di sini kan hasilnya akan muncul sendiri ya. Nah, seperti ini. Setelah muncul hasil dari Google Form yang telah diisi teman-teman semua, itu akan, nah kira-kira seperti ini tampilannya. Itu akan kami pindahkan lagi ke Excel. Jadi di Excel tuh akan dirapihkan agar sama gitu kan di sini. Nah, beda-beda ya jawabannya tuh. Ada yang jawab seperti jawab umur, ada yang 19 doang, ada yang pakai tahun gitu. Jadi di Excel ini kita rapihin biar semuanya sama. Setelah di Excel rapi, visualisasi hasil pengolahan skor dalam bentuk grafik itu akan memudahkan dan mempercepat dalam analisis. Nah, setelah dari skor, kita import data dari file Excel ke multi window. Setelah dirapikan dari Excel, akhirnya data Excel ini akan diimport ke ATP. Nah, seperti ini kira-kira gambaran ATP. Bukan gambaran, tampilan ATP kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini tampilan dari ATP, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini ada profil kelompok. Nah, dari ATP di sini teman-teman bisa klik, di sini ada analisis kelompok. Nah, di sini ada analisis kelompok, ada analisis individu. Nah, jadi karena di sini saya akan menjelaskan analisis kelompok saja ya. Karena kalau individu kebanyakan, jadi di sini bisa diklik analisis kelompok. Nah, setelah itu akan muncul grafik data seperti ini. Nah, bisa teman-teman dilihat di sini ada profil kelompok. Nah, selanjutnya di sini saya akan menginterpretasi hasil dari pengolahan ITP. Di sini teman-teman bisa melihat ada profil kelompok. Nah, bisa dilihat
Bisa dilihat dari profil kelompok ini dapat kita identifikasi aspek apa saja yang melebihi maupun yang kurang berdasarkan batas rata-rata yang telah ditetapkan. Nah, dari 11 aspek tersebut, batang diagram yang paling menonjol adalah batang nomor 7 di sini. Yaitu dengan aspek penerimaan diri dan pengembangannya dengan jumlah tingkat perkembangan dengan jumlah skor 6071. Teman-teman bisa lihat skor mana yang paling tinggi, yang sedang, dan paling rendah. Nah, di sini batang diagram yang paling rendah adalah diagram nomor 3, yaitu dengan aspek kematangan emosional dengan jumlah 5.336. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada garis kuning ya. Garis kuning yang ada dalam grafik profil kelompok ini adalah garis rata-rata tingkat kebutuhan aspek yang dibutuhkan peserta didik, di mana rata TP adalah 5,79. Apabila terdapat aspek dengan tinggi di atas garis kuning, ini adalah aspek yang kurang dikuasai oleh peserta didik, atau dengan kata lain adalah aspek yang membutuhkan perhatian lebih dari guru BK, atau singkatnya permasalahan yang paling banyak dialami oleh responden. Kemudian dilanjut ada distribusi frekuensi aspek, di mana di sini distribusi frekuensi aspek ini adalah fitur untuk menampilkan grafik distribusi frekuensi salah satu aspek berdasarkan data yang sudah dimasukkan. Aspek yang terendah atau aspek yang sangat diperlukan penyelesaiannya adalah landasan penerimaan diri dan pengembangan. Nah, bisa dilihat di sini skor menunjukkan sumbu vertikal. Nah, jadi sumbu horizontal ini adalah menunjukkan skor, sedangkan sumbu vertikal ini menunjukkan jumlah siswa yang memperoleh skor tersebut. Jadi dilihat dari diagram ini, sumbu horizontal menunjukkan skor 5,75. Kemudian distribusi frekuensi aspek juga dapat diketahui rata-ratanya yaitu 5,94, simpang baku sebesar 0,61, dan koefisiensi variansinya adalah 15,51. Nah, selanjutnya di sini ada distribusi frekuensi konsistensi, di mana diagram ini memperlihatkan tingkat keseriusan peserta dalam menjawab angket yang diberikan. Nah, dari grafik di bawah ini dapat dilihat jumlah mahasiswa terbanyak dalam konsistensi keseriusan terdapat di skor. Yang pertama ada skor 1, itu dengan jumlah siswa 0, disusul dengan skor 3 dengan jumlah mahasiswa 6, kemudian 4 dengan jumlah mahasiswa 6 juga, disusul skor 5 dengan jumlah 4 mahasiswa, disusul skor 6 dengan jumlah mahasiswa 8, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian selanjutnya ada butir tertinggi kelompok. Nah, pada bagian ini teman-teman menampilkan 8 butir tertinggi dengan skor masing-masing. Pada sumbu horizontal ditampilkan peringkat butir berdasarkan skor. Nama butir dapat dilihat pada tabel di atas nih. Sedangkan sumbu vertikal memperlihatkan skor masing-masing butir. Nah, berdasarkan grafik butir tertinggi kelompok yang ada di bawah ini, terlihat perolehan bahwa hasil yang paling tertinggi adalah landasan kesadaran tanggung jawab, dan yang paling terakhir yaitu tanggung. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, butir-butir seperti ini. Di sini yang paling atas tuh ada kesadaran tanggung jawab, yaitu butir 5-1 dengan TP 5,29 dan seterusnya. Nah, baik, kemudian selanjutnya selain itu ada 8 butir terendah. Pada bagian ini menampilkan 8 butir terendah. Nah, berdasarkan grafik butir terendah kelompok yang ada di sini, terlihat perolehan hasil bahwa aspek kemandirian perilaku ekonomis di sini
mendapatkan di butir 8 sampai 4 mendapatkan TP 3,74. Bisa dilihat. Nah, di sini hasilnya. Nah, jadi dapat disimpulkan teman-teman semua, dari hasil interpretasi kelompok diketahui permasalahan yang paling menonjol adalah aspek penerimaan diri dan pengembangannya, serta kesadaran tanggung jawab. Jadi layanan yang tepat untuk diberikan kepada teman-teman yang mengisi instrumen ini adalah layanan bimbingan kelompok dan layanan bimbingan individu. Nah, setelah kita tadi di video pertama sudah membahas penstrukturan, pengertian ITP, bagaimana cara mengisi instrumen ITP, kemudian pengadministrasian, bagaimana cara pengelolaan datanya, dan juga yang terakhir interpretasi. Nah, selanjutnya di sini ada rencana kegiatan atau yang disebut dengan action plan. Jadi action plan BK ini merupakan rencana kegiatan yang disusun untuk membantu siswa atau mahasiswa mengembangkan potensi dirinya secara optimal di berbagai bidang. Dalam action plan ini, layanan BK dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu bidang unggul dan bidang rendah. Kalau saya sih ngambilnya 2 bidang ini ya. Nah, pada bidang unggul ini tujuannya adalah mempertahankan serta menularkan sikap positif mahasiswa. Nah, di sini ada ini yang pertama, action plan bidang unggul ya. Seperti ini. Jadi tujuannya itu untuk mempertahankan serta menularkan sikap positif mahasiswa yang sudah memiliki tingkat penerimaan diri dan tanggung jawab tinggi. Layanan yang digunakan berupa bimbingan kelompok dan layanan informasi. Nah, dengan materi seperti penerimaan diri di sini, rasa syukur dan tanggung jawab pribadi dalam Islam. Nah, kemudian metode yang digunakan itu adalah diskusi kelompok, refleksi nilai, dan sharing pengalaman dengan media PowerPoint, video inspiratif. Kemudian di sini evaluasi dilakukan bertahap, mulai dari refleksi langsung setelah kegiatan, observasi perilaku selama 2 minggu, hingga evaluasi sikap 1 semester berikutnya. Nah, kemudian untuk bidang sosial, fokusnya adalah mengembangkan kemampuan kerja sama dan tanggung jawab sosial. Metodenya ini berupa diskusi, studi kasus, permainan peran. Kemudian sedangkan untuk bidang belajar, layanan diarahkan pada strategi belajar efektif dan motivasi diri. Lalu di bidang karir, di sini membantu mahasiswa unggul merancang arah karir berdasarkan potensi dan minat. Kemudian layanan informasi, yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan difokuskan membantu mahasiswa merancang arah karir sesuai potensi dan minatnya. Kemudian selanjutnya ada bidang rendah. Nah, di mana berbeda dengan bidang unggul, pada bidang rendah, layanan ini bersifat responsif, ditunjukkan bagi mahasiswa yang memiliki tantangan tertentu. Misalnya bagi yang kesulitan mengendalikan emosi, memberikan konseling individu dan kelompok dengan pendekatan refleksi diri dan role play. Di bidang sosial, tujuannya agar mahasiswa bisa meningkatkan empati dan kemampuan berinteraksi positif dengan lingkungannya. Sementara itu, di bidang belajar, di bidang sosial. Sementara itu di bidang belajar, layanan fokus pada manajemen waktu dan motivasi. Dan di bidang karir, diarahkan agar mahasiswa dapat mengenali potensi diri serta peluang kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya kita lanjut ke program semester BK. Nah, di sini ada
Program semester ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan layanan selama 1 semester penuh. Kegiatannya ini terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan layanan BK, dan di sini ada layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, kegiatan tambahan. Ini kegiatan-kegiatannya. Jadi pada tahap persiapan di sini dilakukan koordinasi antara dosen, pembimbing akademik, dan mahasiswa, serta pengumpulan data kebutuhan melalui instrumen seperti ITP dan asesmen awal. Di tahap layanan di sini, kegiatan difokuskan pada empati bidang utama, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Contohnya bimbingan kelompok tentang penerimaan diri, layanan kematangan emosi, serta strategi belajar. Kemudian di sini belajar efektif dan penyusunan rencana karir Islami. Selain itu ada layanan responsif seperti konseling individu untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan pribadi atau akademik, serta konseling karir bagi mahasiswa bisa dilihat di sini teman-teman. Saya membuat 2 RPL, yaitu yang pertama bidang unggul. Kemudian pada bagian RPL ini merupakan panduan teknis pelaksanaan kegiatan BK berdasarkan bidangnya. Yang pertama ada bidang unggul. Jadi layanan termasuk dalam layanan dasar dengan fungsi pemahaman, pencegahan, dan pengembangan. Tujuannya ini adalah untuk membantu mahasiswa dengan kemampuan unggul agar bisa mempertahankan serta menularkan sikap positifnya kepada lingkungan sosial dan akademik. Di sini topiknya yaitu penerimaan diri dan tanggung jawab mahasiswa. Jadi di sini metodenya berupa diskusi kelompok, refleksi diri, dan teknik expressive writing. Jadi mahasiswa diajak menulis pengalaman pribadi bertema aku dan rasa syukurku. Kemudian melakukan refleksi dan diskusi bersama teman kelompok. Kemudian tahap akhirnya di sini tahap akhirnya ditutup dengan penguatan dari konselor serta rencana penerapan nilai tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasinya dilakukan melalui 3 tahap, yaitu Lisek, Lijapen, dan Lijapan. Kemudian selanjutnya di sini ada RPL bidang rendah. Sedangkan untuk bidang rendah ini layanan termasuk ke dalam layanan responsif dengan fokus pada bidang pribadi dan karir. Jadi tujuannya ini untuk membantu mahasiswa yang memiliki kematangan emosi rendah agar mampu mengenali potensi diri, mengelola emosi, dan menentukan arah karir secara tepat. Topiknya yaitu kematangan emosi dan wawasan karir mahasiswa. Metode yang digunakan menggunakan drawing terapi, yaitu menggambar impian karir sebagai bentuk refleksi dan eksplorasi diri. Kemudian mahasiswa berdiskusi tentang hubungan antara potensi diri, nilai-nilai Islami, dan karir yang realistis. Kegiatan ditutup dengan refleksi pribadi dan perencanaan langkah konkret menuju karir impian. Evaluasi dilakukan dengan 3 tahap penilaian, yaitu Lisek di akhir kegiatan, Lijapen 2 minggu setelahnya, dan Lijapan 1 semester berikutnya untuk melihat perubahan perilaku dan kesiapan. Dari tadi kita dari video awal, penstrukturan,
pengertian, pengadministrasian, pengelolaan data, dan interpretasi, kemudian action plan, program semester, dan RPL yang terakhir. Nah, jadi teman-teman cukup sekian, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.